apapun yang hubungannya dengan Nabi Muhammad secara personal, secara pribadi, Nabi nggak pernah ambil repot, ambil pusing tentang hal itu. Siapapun yang berbuat kesalahan, bahkan musuh pun, orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad pun tidak pernah mendapatkan balasan, bahkan yang setimpal pun nggak dibalas sama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali berkumpul di majelis ini dan kita dengarkan barusan ucapan, arahan, resep yang indah dari seorang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dokter spesialis untuk membenahi hati manusia agar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, yang mana beliau membicarakan tentang bagaimana pentingnya setiap manusia memiliki sifat sabar. Dan manusia yang paling sabar tiada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai dikatakan tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang sabar itu pahalanya yang ngurus langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, ya kalaulah dalam sifat sabar ini enggak ada manfaatnya, bagaimana Nabi Muhammad memiliki sifat yang begitu sabar? Bahkan kesabaran Rasulullah sampai dikatakan bahwasanya apapun yang diperbuat manusia atas dirinya Nabi Muhammad, maka beliau selalu akan memaafkan orang tersebut. Wa kana ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Apapun yang hubungannya dengan Nabi Muhammad secara personal, secara pribadi, Nabi nggak pernah ambil repot, ambil pusing tentang hal itu. Siapapun yang berbuat kesalahan, bahkan musuh pun, orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad pun tidak pernah mendapatkan balasan, bahkan yang setimpal pun nggak dibalas sama Rasulullah. Itu Nabi pernah sholat di depan Ka'bah. Ada Ibn Abi Mu'id datang ke Rasulullah, diguyurin Nabi Muhammad sama jeroan onta. Sampai mau berdiri dari sujudnya tuh bangun susah Rasulullah. Sampai akhirnya putri beliau Sayyidatina Fatimah yang ngegeser itu semua, maka Nabi pun bisa bangun dari sujud. Kalau kita digituin, kita apain tuh orang? Apalagi kita punya backing kita ini orang-orang yang kuat, senjata lengkap semua. Kita apain tuh orang? Tapi Nabi enggak. Ya, Nabi enggak pernah ngebales. Bahkan tuh ketika pimpinan pendeta Yahudi di Madinah, Nabi punya hutang sama dia, datang ke Rasulullah, ditarik sorbannya Nabi Muhammad sampai susah napas, nagih hutang teriak-teriak. Begitu Nabi tenang aja. Sayyidina Umar gak sabar, keluarin pedangnya. Nabi bilang, lah, saya sama dia ini lebih butuh dengan nasihat kamu dibanding dengan pedangnya kamu. Sampai bingung Sayyidina Umar, ya Rasulullah, nasihatin kamu gimana? Kalau ini orang nasihatin gampang. Nabi bilang sama saya, ya Rasulullah, kalau hutang bayar tepat waktu. Dan bilang sama dia, kalau nagih hutang yang rapi. Gak pernah Nabi Muhammad di saat dadakannya tuh, ya kita biasa kalau mau setel-setelan bisa lah, setel-setelan gitu, belaga sabar itu gampang. Tapi tunggu, tapi ketika kita dapetin di saat itunya, itu mungkin ada perubahan dalam diri kita kah? Di wajah kita kah? Tapi Nabi Muhammad enggak kayak begitu. Sampai akhirnya ini orang bilang sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika Rasulullah bilang bayarin utang. Kasih utang, bayar, terus juga kasih bonus. Kata Sayyidina Umar, kenapa? Kamu bikin takut dia tadi. Udah begitu di luar, ini orang bilang, ya Umar, tahu nggak saya siapa? Saya pendeta Yahudi. Fulan bin Fulan. Begitu. Dan ini saya sengaja bikin. Ajib. Gimana sengaja? Sebab disebutin di kitab-kitab terdahulu, Nabi akhir zaman itu
Semakin disakiti semakin baik. Kebayang nggak? Semakin disakiti semakin baik. Kita kalau mau dibandingin sama Nabi Muhammad jauh banget dah. Jauh banget. Cuma paling enggak ayo dah. Masa iya sedikit-sedikit nggak bisa? Kalau nggak bisa di saat yang langsung di depan orangnya atau di depan kondisi kita dihadapkan dengan kondisi yang kita harus sabar, ya paling nggak tahan deh. Muka berubah, yaudah berubah dikit deh. Yang penting bisa pelan-pelan. Kali aja ke depan, tambah hari, tambah kita dewasa, tambah kita mampu menahan emosi kita, tambah kita bisa menambahkan sifat sabar kita. Emang nggak kepikir sama kita? Apa yang Allah janjikan dalam ayat Al-Quran begitu banyak tentang ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Jaminan dari Allah buat orang-orang tersebut. Sehingga kalau kita sabar tuh jangan mikir gara-gara orang. Ah biar dikata sabar nih. Ah jangan dibalas deh. Kali aja nih dapat ratingnya tinggi nih. Wah apalagi kasusnya masuk ke internet. Kita bikin begitu biar dapetin perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan biar diaku sama Nabi Muhammad bahwa kita ini jalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa melangkah satu langkah demi satu langkah sehingga tambah dekat dengan sifat kesabaran tersebut. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.